komunitas ini adalah bagian dari sekolah dan sekolah bagian dari komunitas ini. Nah, sehingga kita saling kerjasama. Kolaborasi. Iya, kolaborasi itu penting. Nah, sesekali nanti pagi-pagi komunitas ini sudah ada di depan, kira-kira di depan. Bisa ikut ambil bagian dalam mulai lihat sampah, lalu gerakan siswa, kemudian akhirnya siswa dengan sendirinya ya mereka pungut sampah. Nah, dan hal-hal seperti ini kita mesti budayakan. Nah, kalau kita tidak bisa budayakan sesuatu yang lebih sulit itu. Nah, sehingga melalui komunitas ini kami terima kasih banyak. Ya, itu terima kasih banyak ya. Ada satu gerakan bagus yang membuat kita untuk semakin lebih baik itu. Ya, harapan kami ya kalau boleh kira-kira nanti pamflet atau spanduk atau apalah ya sejenisnya untuk bisa kita tempel di kelas-kelas. Kemudian kita tempel di lorong-lorong yang tempat kita harus bisa tempel sehingga menjadi pemicu untuk warga sekolah bisa lebih peduli terhadap sampah dan juga peduli terhadap lingkungan hijau. Di SD saya kebetulan pengurus komite di SD itu kami buat RPH di SD itu. Nah, dan sampai sekarang masih bagus. Bahkan itu dijadikan pojok baca. Itu dijadikan pojok baca sehingga anak-anak SD ini, anak-anak sekolah ini mereka baca-baca di bawah pohon. Lalu taruh dengan kayu, potongan kayu, orang duduk rame-rame itu lalu baca itu satu gerakan yang baik. Sehingga hal-hal seperti ini perlu kita yang sudah peduli dengan SMK 3. Mari kita bangun kerjasama supaya kita jalan bersama ya untuk bisa menggolkan apa yang menjadi program kita, lalu kita bisa budayakan. Kita budayakan. Saya kira dari saya itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Greg, silakan. Baik. Selamat siang untuk semua. Tapi selaku siswa, rasa sedikit tambahan banyak yang sudah saya kepada komunitas youth profesional yang punya visi yang sangat mulia ya. Saya tertarik itu yang pemanasan global. Terus terang saya di waktu kuliah, kenapa saya tertarik ini dan saya menulis dalam bentuk skripsi saya tentang tanggung jawab futuristik, tanggung jawab kita masa generasi yang akan datang. Bagaimana kita menata bumi supaya jangan rusak, sehingga generasi yang akan datang itu masih bisa menikmati bumi yang aman. Saya tertarik dari itu, saya lihat ada korelasi antara pemanasan global dengan penggunaan tumbler tadi, botol air. Sekiranya itu hal sederhana tapi bagus. Dia bisa ada kaitan dengan kesehatan juga ya. Dan anak-anak itu, apalagi pemanasan global sekarang kan kita lihat dari hari ke hari ini tingkat panas ini semakin meningkat ya dengan menipisnya lapisan ozon sehingga menyebabkan pemanasan global ini semakin meningkat. Sehingga itu berpengaruh terhadap kesehatan. Sangat murah meriah. Salah satu efek positifnya sudah mengurangi sampah plastik sehingga dengan kaitan dengan diet plastik tadi. Lalu yang kedua, kesehatan kita semakin meningkat. Iya kan? Iya. Apalagi sekarang ini kan pemanasan global sakit ini kita direkomendasikan untuk banyak minum untuk mencegah mengurangi dehidrasi dan juga penyakit-penyakit yang lain. Ya. Selain kita butuh itu ruang taman hijau, saya kira itu kebutuhan minum ini penting. Kalau masing-masing siswa ke depan kalau kami rekomendasikan siswa untuk masing-masing punya botol itu sangat luar biasa. Kalau sudah punya botol mungkin kita rekomendasi kan tidak perlu menjual air lagi. Iya, Pak. Sehingga kemudian sama kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Pi dan Pak Greg sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari kami. Mungkin selanjutnya ada penambahan dari kata dari Krishna dan juga dari Mas Ibu. Melalui
ada kegiatan bootcamp, ada 4 kali bootcamp, dan termasuk di dalamnya itu novel juga. Jadi di Youth Voice Now ini juga perwakilan dari teman-teman orang muda dari usia 15 sampai 24 tahun, dan mereka banyak yang dari sekolah, dan beberapa sekolah di kota ini sudah tergabung, itu ya di Matildas, Mansa, Smater, dan juga di Merawan, dan juga SMK 3, dan ada juga yang dari Rupiah. Jadi kita harapannya bisa menggerakkan orang muda dan peduli lagi tentang lingkungan. Jadi yang hasil dari yang sudah disampaikan Novel tadi itu murni adalah diskusi mereka OSIS. Hanya kami memberikan seperti gambaran mungkin cara-cara untuk menganalisis sosialnya. Jadi mereka sendiri yang menemukan masalah di lingkungan mereka, mereka sendiri yang merancang desain solusinya, dan untuk rencana aksinya mereka sendiri yang buat. Jadi kami hanya sebagai kolaboratornya di sini. Jadi yang tadi Bapak mereka dengar itu murni dari teman-teman OSIS. Jadi harapannya kami kita bisa mulai dari sekolah. Jadi karena sekolah juga tempat kita belajar, bisa membentuk kedisiplinan untuk peduli terhadap lingkungan itu dari sekolah. Jadi itu deh, saya mungkin dari Kak Dimas. Iya, mungkin saya ingin perkenalan dan berterima kasih. Yang pertama, nama saya Dimas, saya dari Child Fund, bukan orang Maumere, tapi sudah 1 tahun lebih di Maumere. Kami memang ada kegiatan bersama untuk betul-betul merangkul anak-anak muda yang punya concern di isu lingkungan. Karena isu lingkungan ini yang tadi sudah disampaikan, mungkin isunya bukan untuk Maumere saja, tapi sudah jadi isu global. Bahkan saya dengar juga sudah jadi pembahasan di berbagai komunitas dunia seperti itu, sehingga perlu ada kerjasama dari pihak paling terkecil gitu ya, dari bawah sampai ke secara kebijakan. Dan saya juga ingin terima kasih ke Pak Greg dan Pak Pit sudah mengizinkan Noval beberapa kali ikut kegiatan bersama kami mewakili SMK 3, dan juga Noval sudah sangat aktif juga berkegiatan, sehingga kedepannya mungkin nanti teman-teman dari OSIS ya bisa menggantikan Noval sebagai perwakilan dari SMK 3, karena kan sudah selesai nih ya, sudah alumni. Tapi walaupun sudah alumni, Noval juga pasti akan terus aktif untuk mungkin nanti mendampingi penggantinya yang akan mewakili di komunitas Youth Voice Now seperti itu. Nah, kami menyadari bahwa tidak hanya aksi-aksi individu, kita perlu ada kebijakan dari bawah bergerak, dari atas menguatkan dengan kebijakan. Sehingga Noval tadi menyampaikan kita perlu surat edaran nih dari Bapak Kepala Sekolah, sehingga semua siswa mau tidak mau harus punya tumbler seperti tadi Pak Greg sampaikan. Karena ya itu betul, murah, mudah, sehat gitu ya. Jadi semakin banyak air putih sehingga peredaran darah kita bisa lebih lancar, belajar juga jadi nggak stres gitu kan. Kalau misalkan jumlah air dalam tubuh kita lebih banyak. Lebih murah, ya memang beli tumbler harganya sekitar 50 sampai 100 ribu ya. Mungkin bisa main ke Mister DIY. Tapi coba bayangkan kalau misalkan tumbler itu bisa dipakai selama 2 sampai 3 tahun. Daripada kita beli aqua botol harga 5.000 sampai 7.000, lebih baik uangnya bisa kita pakai untuk itu. Dan aqua galon ini kan kalau nggak salah harganya 5.000 ya, dan itu bisa diminum sampai kenyang seperti itu. Jadi sangat baik kalau misalkan dari Pak Greg, Pak Pit, dan Pak Kepala Sekolah bisa mendampingi niat-niat baik teman-teman OSIS dan Noval sebagai alumni, sehingga kebijakan ini bisa jadi, sebetulnya ini bisa jadi pionir juga ya, karena sekolah lain belum melakukan gitu, dan ini bisa jadi kebanggaan juga, dan mungkin secara konkret bisa nambah nilai skor untuk akreditasi terkait sekolah. Mungkin bisa jadi langkah awal untuk dapat sekolah di atas seperti itu ya, kedepannya insya Allah, semoga gitu ya. Mungkin itu aja, saya tidak ingin berlama-lama.
saya dari tadi juga mencatat hasil diskusi kita, sehingga itu bisa jadi berita acara yang nanti bisa disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, sehingga surat edaran yang nanti bisa dibuat Bapak Kepala Sekolah punya acuan jelas gitu dari hasil diskusi kita hari ini. Dan saya berharap teman-teman dari OSIS bisa memfollow up, menindaklanjuti surat berita acara kita sehingga jadi edaran. Kalau misalnya Pak Kepala Sekolah sibuk, minta bantuan Pak Greg dan Pak Fit. Sehingga tahun ajaran baru semua siswa sudah pakai tumbler semua dan bisa mengurangi jumlah sampah di sekolah. Mungkin itu aja singkat, Pak. Mohon maaf sekalian perkenalan juga ya. Mungkin apa yang kami sudah rancang bisa ditindaklanjuti oleh Pak Menteri Kesiswaan dan Pak Greg, dan juga harapannya mungkin terakhir di keputusan kepala sekolah seperti yang tadi, biar nanti mungkin walaupun saya sudah alumni 1 hari, tapi mungkin saya juga pasti akan sering kesini terus karena kan saya kuliah di sini, jadi mungkin bisa mendampingi teman-teman. Dan juga mungkin harapannya ke depannya mereka bisa libatkan kami Voice Now mungkin dalam kegiatan-kegiatan kayak misalkan LDK, mungkin kalian bisa masuk sebagai pemateri untuk teman-teman, dan juga mungkin kalian bisa lakukan kunjungan selama mungkin 3 bulan sekali untuk kami lakukan sosialisasi ke kelas-kelas kayak gitu, untuk bisa terus mengkampanyekan isu lingkungan kepada seluruh siswa. Jadi mungkin ini sudah diskusi kita pada siang hari ini. Terakhir mungkin kita foto bersama, Pak. Ya. Diskusi kebijakan penanganan sampah. Pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Mei tahun 2023 bertempat di SMK Negeri 3 Maumere yang dihadiri oleh pihak sekolah, diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pembina OSIS SMK Negeri 3 Maumere, Pengurus OSIS SMK Negeri 3 Maumere, MPK SMK Negeri 3 Maumere, dan Youth Voice Now SIKA membahas tentang dukungan kebijakan sekolah dalam upaya penanganan sampah di lingkungan SMK Negeri 3 Maumere. Dari hasil diskusi tersebut disepakati dengan beberapa poin kesepakatan di bawah ini. Pertama, OSIS SMK Negeri 3 Maumere menginformasikan bahwa telah dilakukan identifikasi masalah terkait sampah di lingkungan SMK 3 Maumere. Kedua, OSIS SMK Negeri 3 Maumere berharap ada surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala sekolah terkait dengan pengelolaan sampah sekolah. Ketiga, OSIS SMK Negeri 3 Maumere berharap ada edaran dari kepala sekolah agar siswa menggunakan tempat air minum dan tidak sekali pakai atau tumbler. Kalau ada yang kurang langsung di 4. OSIS SMK Negeri 3 Maumere berharap adanya tempat sampah. 5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan berharap ada aksi pungut sampah di sekolah dan fasilitas umum di Maumere yang diprogramkan oleh OSIS SMK 3 Maumere. 6. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan berharap ada MOU dengan Youth Voice Now SIKA agar bisa melakukan pengawasan dan diskusi rutin untuk perbaikan dan pengembangan aksi. 7. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan berharap bisa dibuat poster-poster untuk kampanye tentang isu lingkungan di sekolah. 8. Wakil Kepala Sekolah berharap ada aksi penghijauan dengan memaksimalkan ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan sekolah. 9. Pembina OSIS SMK 3 Maumere sangat mendukung untuk penggunaan botol minum tidak sekali pakai atau tumbler dan gigit plastik untuk 10. OSIS SMK 3 berharap ada materi lingkungan hidup yang masuk dalam materi LDK OSIS dan kunjungan rutin 3 bulan sekali untuk berbagi pengalaman dengan Youth Voice Now SIKA. Apabila di kemudian hari ada hal-hal, kendala atau perbaikan yang perlu dilakukan, maka akan diupayakan penyelesaian bersama secara musyawarah dan mufakat. Demikian berita acara kegiatan diskusi kebijakan penanganan sampah telah dibuat dan akan dipergunakan sebagai mestinya. Maumere 6 Mei 2003
Kira-kira ada poin